Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam Renungan Kitab Suci edisi Kamis 10 Juni 2021. Selamat mendengarkan. Apa sih khasnya orang Katolik itu? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Suatu kali, tepatnya tahun 2013, sepulang kuliah di Jayapura, saya menyempatkan diri untuk singgah di sebuah kos yang dihuni oleh teman. Tujuan saya ke kos itu adalah mengunjungi teman yang sedang sakit. Menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa ia tidak bisa bangun untuk jalan jauh karena pinggangnya sakit. Pada saat masuk kos itu, saya disambut baik olehnya. Dengan keadaan terseok-seok, dia membuka pintu dan mempersilahkan saya masuk. Sampai di dalam, saya melihat makanannya sudah dihidangkan di atas meja makan dan siap untuk dimakan. Rupanya saya datang tepat pada saat dia hendak makan siang. Dalam hati saya bergumam, beruntung. Saya pun menanyakan keberadaannya, baik dalam kaitan dengan kesehatan dan juga ketertinggalan materi kuliahnya, sebab ia sudah cukup lama menderita sakit itu. Ia selalu menanggapinya dengan nada dingin. Entah kenapa pada saat itu, tiba-tiba mukanya cemberut dan memerah. Melihat keadaan itu, saya coba mencari tahu alasannya dengan bertanya. Beliau menjawab bahwa dia sedang marah dengan salah satu teman kelasnya. Katanya teman kelas itu mengirim SMS dan nada mengolok dan menjelek-jelekan dirinya yang sudah tidak hadir beberapa hari di kelas. Ia sempat mengeluarkan kata-kata kasar untuk teman kelasnya itu. Ketidakpuasnya terhadap perlakuan temannya itu menyelimuti hati sanubarinya. Ia bahkan menyimpan dendam kepada temannya itu. Tampak mulutnya terus berkomat-kamit mengungkapkan kekesalannya itu. Dalam keadaan marah, ia pun langsung membuat tanda salib pada dahinya dan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Makan dalam keadaan marah dan geram. Saya berusaha untuk menenangkannya dan memberikan kata-kata peneguhan, tetapi dirinya tetap meradang. Kisah kami sampai di situ. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, satu hal yang agak janggal dari kisah itu adalah momen pada saat teman saya ini membuat tanda salib. Teman itu hendak menunjukkan suatu bentuk penghayatan imannya bahwa sebelum makan harus berdoa. Dalam konteks itu, apakah dia berdoa? Jika kita berkaca pada Injil hari ini, tanda salib yang dibuatnya sebelum makan bukanlah sebuah doa.
Mengapa demikian? Dalam Injil hari ini ada satu penekanan yang diajarkan Yesus, yakni jika hatimu belum beres, dalam arti masih terikat dengan persoalan dendam atau marah dengan sesamamu, hendaklah melepaskan terlebih dahulu persoalan-persoalan itu dan kembali untuk menyerahkan doa dan persembahan. Ajaran Yesus ini hendak membedakan cara penghayatan hidup dari para pengikutnya dengan kaum Yahudi, secara khusus para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Para ahli Taurat adalah orang-orang bijak yang berpendidikan, yang memiliki kemampuan untuk menulis, membaca, dan menafsir isi Taurat. Mereka menjalankan kewajiban sebagaimana yang tertulis dalam Taurat itu. Kesannya bahwa antara apa yang mereka pahami dan apa yang mereka hidupi seakan-akan ada tembok pembatas yang sangat tebal. Tugas mereka adalah menulis atau membuat aturan keagamaan, membacakan itu untuk para kaum Yahudi lainnya dan menafsirnya. Sementara kaum Farisi adalah kelompok yang berjuang untuk menerapkan hukum Taurat itu ke dalam konteks kehidupan masyarakat. Mereka membawa ajaran dan mengharuskan setiap pendengar menjalani apa yang diajarkan. Kenyataan itu agak serupa dengan jenis pewartaan Kristiani pada zaman kolonialisme tempo dulu oleh para misionaris yang dibawa bangsa kolonial. Para misionaris membawa ajaran itu dan memaksakan orang di mana yang menjadi sasaran pewartaan mengikuti apa yang mereka bawakan. Pola seperti itu terlihat baik, tetapi tidak toleran, karena mereka datang membawa ajaran, dan hal itu tidak terlepas dari cara pandang mereka bahwa masyarakat di mana yang akan menjadi sasaran pewartaan adalah kaum kafir. Pola pewartaan itu tidak luput dari pemaksaan oleh pewarta. Bagi orang Farisi, hidup yang benar di hadapan Allah adalah ketaatan pada Taurat dan mampu mempengaruhi orang lain untuk menaati Taurat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui pengajaran Injilnya pada hari ini, Yesus hendak memberikan sebuah penekanan bahwa pengikutnya adalah kaum yang berbeda dari ahli Taurat dan kaum Farisi. Pengikutnya adalah orang-orang yang bukan saja menulis, membaca, dan menafsirkan kitab suci, atau yang hanya sekadar menjadi pewarta yang berjuang untuk memaksa pihak lain untuk mengikuti apa yang diajarkan. Bagi Yesus, pengikutnya adalah kaum yang hidup dengan otonomitas diri yang mantap, bukan menjadikan pihak lain sebagai patokan dalam hidup beriman. Pengikutnya adalah kaum yang menunjukkan diri dengan menyejajarkan apa yang menjadi ajaran imannya dan kewajiban utama sebagai manusia di dunia. Pengikutnya adalah kaum yang mengungkapkan cintanya kepada Tuhan serentak mencintai seluruh ciptaan lainnya. Jika kita perhatikan kisah sebelumnya, sebagaimana yang sudah saya ceritakan pada awal permenungan ini, kita melihat adanya ketidaksejajaran yang ditunjukkan oleh temanku itu.
Ia berdoa sementara hatinya sedang marah. Itulah yang tidak dikehendaki Tuhan.